Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Ini materinya ada di kelas 10 ya. Sebelumnya sudah dijelaskan trigonometri tentang satuan pengukuran sudut serta perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, hari ini akan dijelaskan tentang perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius serta nilai trigonometri sudut istimewa. Selamat menyaksikan. Nah, jadi perbandingan dalam koordinat kartesius, pertama kita harus menggambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Berarti yang ini yaitu sumbu Y, ini sumbu X. Nah, diketahui titik A, B berarti A-nya itu sebagai X dan B-nya itu sebagai Y. Nah, jadi nanti akan terlihat sudut alfa yang dibentuk antara antara garis OP dengan sumbu X positif. Nah, untuk A-nya itu biasa kita sebut dengan apsis. Jadi apsis itu adalah titik X dan yang B yaitu ordinat, yaitu yang Y. Nah, jadi garis yang OP-nya itu disebut dengan R atau kita sebut dengan jari-jari. Kemudian, jadi perbandingan trigonometrinya itu sin alfa merupakan perbandingan antara ordinat dengan jari-jari. Ordinatnya itu B dan jari-jarinya R. Berarti B per R. Atau untuk mempersingkat kalian, untuk mempermudah kalian menghafalnya, jadi sin alfa dalam koordinat kartesius itu adalah orja. Jadi ordinat per jari-jari. Kemudian yang kedua yaitu cos alfa. Cos alfa merupakan perbandingan antara apsis dengan jari-jari. Jadinya A per R. Atau kita sebut dengan abjar. Selanjutnya, tan alfa merupakan perbandingan antara ordinat dengan apsis. Berarti B per A atau kita singkat dengan orap. Jadi, ordinat per apsis. Selanjutnya yaitu kosekan alfa, perbandingan antara jari-jari dengan ordinat. Berarti R per B atau kita singkat dengan jaor. Kemudian, sekan alfa merupakan perbandingan jari-jari dengan apsis, berarti R per A. Atau kita singkat dengan jarab. Kemudian yang terakhir yaitu kotan alfa merupakan perbandingan antara apsis dengan ordinat, berarti apa? A per B atau APOR. Jadi, ini merupakan rumus perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Kita masuk ke dalam contoh. Jika titik P 5,12 dan A merupakan sudut yang dibentuk oleh OP dengan sumbu X positif, tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita menggambar koordinat kartesius terlebih dahulu. Nah, titik P yaitu 5,12, maka absisnya 5 dan ordinatnya adalah 12. Berarti sumbu X, sumbu Y, kita gambar berarti tadi absisnya 5 dan ordinatnya 12. Maka gambarnya akan seperti ini. Nah, berarti posisi A-nya itu ada di mana? Berarti kan antara OP dengan sumbu X positif, berarti posisinya ada di sini ya. Berarti itu dia sudut A. Nah, R-nya, bagaimana cara mencari R-nya? Berarti kita harus mencari R-nya itu dengan Pitagoras. Berarti ini merupakan triple Pitagoras ya. Berarti 5, 12, 13. Langsung saja kalian tinggal mencari sin A. Sin itu apa tadi? Sin adalah perbandingan ordinat dengan jari-jari. Berarti ordinatnya 12 per 13. Kemudian cos A, yaitu apsis dengan jari-jari, berarti 5 per 13. Dan yang terakhir adalah tan A, yaitu perbandingan antara ordinat dengan apsis, berarti 12 per 5. Kita lanjut next. Contoh soal yang selanjutnya. Jika titik Q min 3,4 dan B merupakan sudut yang dibentuk
OQ dengan sumbu X positif. Tentukan nilai kosekan B, sekan B, dan kotangen B. Pertama, berarti Q-nya itu min 3,4. Artinya absisnya min 3 dan ordinatnya 4. Titik tersebut digambar pada koordinat kartesius. Gambarnya akan seperti ini ya. Nah, jangan lupa di sini kalian harus tahu mana posisi X-nya negatif dan mana posisi Y-nya yang positif. Berarti titiknya posisinya ada di sini ya. Nah, berarti kalian harus mencari R juga. Berarti gunakan rumus Pitagoras. Berarti R kuadrat sama dengan min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti R kuadratnya sama dengan 25. Sehingga didapat R-nya itu adalah 5. Langsung saja kalian cari kosekan B. Kosekan itu apa? Perbandingan antara jari-jari dengan ordinat. Tadi jari-jarinya didapat 5. Berarti ordinatnya 4. Berarti 5 per 4. Kemudian sekan B. Nah, berarti perbandingan antara jari-jari dengan absis. Berarti jari-jarinya 5 per absisnya min 3. Berarti 5 per min 3 atau min 5 per 3. Kemudian yang terakhir kotangen B, yaitu perbandingan antara absis dengan ordinat. Absisnya min 3, ordinatnya 4. Berarti min 3 per 4. Untuk selanjutnya, yaitu nilai trigonometri pada sudut istimewa. Nah, untuk sudut istimewa ini, jadi sudut istimewanya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita akan mencari nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, tan alfa. Nah, cara bacanya gini ya. Jadi sin 0 berarti artinya dia nilainya 0. Sedangkan sin 30 yaitu nilainya setengah. Sin 45 nilainya setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 1. Kemudian cos 0 adalah 1. Kemudian cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Dan cos 90 adalah 0. Coba kalian perhatikan. Jadi untuk sin mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan kalau cos itu mulai dari 1, kebalikannya berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Nah, untuk tan 0 pasti nilainya dia 0. Tan 30 sepertiga akar 3. Tan 45 1. Tan 60 akar 3 dan tan 90 itu tak terdefinisi ya. Kemudian kosekan alfa. Berarti kosekan alfa itu kosekan 0 tidak terdefinisi, kosekan 32, kosekan 45 akar 2, kosekan 60 2 per 3 akar 3, dan kosekan 91. Untuk sekan 0 adalah 1, sekan 32 per 3 akar 3, sekan 45 akar 2, sekan 62, sekan 90 tak terdefinisi. Nah, ini untuk bukan tan ya, masuknya kotan. Nah, untuk kotan 0 itu dia tidak terdefinisi. Kemudian tan 30 akar 3, tan 45 1, tan 60 2 sepertiga akar 3, dan tan 90 adalah 0. Kita masuk ke dalam contoh. Dalam segitiga ABC, siku-siku di B dan besar sudut A adalah 60 derajat. Jika panjang AB sama dengan 15, maka panjang BC-nya adalah... Nah, yang pertama kalian harus menggambar segitiganya terlebih dahulu. Dalam segitiga ABC, siku-siku di B, berarti siku-sikunya ada di sini ya. Berarti sininya B, kemudian di sini posisinya A, dan yang di sini adalah C. Nah, yang A merupakan 60 derajat, berarti yang B itu udah pasti 90 derajat ya. Diketahui panjang AB itu adalah 15, maka panjang BC-nya adalah berapa? Nah, untuk mencari panjang BC, kita gunakan trigonometri tan. Kenapa kita gunakan tan? Kan di sini A-nya itu diketahui 60 derajat. Berarti yang berkaitan dengan BC itu berarti
sisi depannya 60 derajat dong, berarti yang depan sama yang ini adalah samping, berarti samping sama depan kaitannya dengan tan. Bisa juga kalian gunakan dengan rumus kotan, namun untuk mempermudah kalian, jadi kita gunakan rumus yang tan. Jadi tan 60 derajat itu sama dengan, tan itu apa tadi? Desa ya, berarti depan per samping, sisi depannya BC, sisi sampingnya AB. Nah, di sini kita dapat rumus BC-nya itu tinggal dikali silang kan? Berarti 6AB dikali tan 60 derajat. Berarti AB-nya 15 dikali dengan tan-nya, tan 60 tadi berapa? Akar 3. Berarti 15 akar 3. Contoh selanjutnya yaitu tentukan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat ditambah sin 45 derajat. Untuk yang B, tan 45 derajat min tan 30 derajat per 1 dikurang tan 45 dikali tan 30 derajat. Nah, untuk yang pertama yang A, kita menghitung sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 60 setengah dikali sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan dulu nih. Ingat, perkalian antara penjumlahan berarti kalian harus perkalian terlebih dahulu. Berarti apa? 1/4 akar 3 dikali akar 2. Ini 1/4 akar 2. Karena masing-masing mempunyai 1/4 akar 2, berarti kita keluarkan 1/4 akar 2-nya dikali akar 3 ditambah 1. Selanjutnya, untuk jawaban yang B, bagaimana jawaban yang B? Sama, berarti kalian harus tahu nih, tan 45 berapa? 1 dikurang tan 30, 1/3 akar 3 per 1 dikurang tan 45, 1 tan 30, 1/3 akar 3. Berarti jadinya, nah 1 min 1/3 akar 3 per 1 min 1/3 akar 3. Ini kan dikali dulu ya. Habis itu berarti hasilnya adalah 1. Sampai sini penjelasannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.